Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman, video kali ini kita akan menyimak ya untuk penjelasan bagaimana hukumnya jika kita membayar zakat ini ya, membayar zakat menggunakan uang ya atau diuangkan. Karena sebagai masyarakat awam tentu perlu mengetahui bagaimana hukumnya jika kita membayar zakat itu menggunakan uang atau diuangkan. Dan inilah video dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani yang menjelaskan bagaimana sih hukumnya atau diperbolehkan atau tidakkah dari berbagai mazhab ya tentang membayar zakat menggunakan uang atau diuangkan. Baik, kita simak untuk videonya penjelasan dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Selamat menyaksikan. Bolehkah zakat fitrah ini diuangkan? Itu yang jadi pertanyaan. Di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena nabinya di dalam hadis yang sahih, sa'an min burrin, sa'an min sya'irin, sa'an min aruzin, sa'an min tamarin, sa'an min zabim, dan seterusnya, yang disebut makanan pokok. Sehingga zakat fitrah itu harus makanan pokok. Namun Imam Abu Hanifah membolehkan dengan dua. Pertama dengan makanan pokok, kedua boleh aja dengan nilainya. Bahasa kita pakai duitnya aja. Itu Imam Abu Hanifah. Boleh pakai duit. Begitu, pakai duit. Begitu. Namun saudara sekalian, kita di dalam agama ini jangan sampai talfiq. Talfiq itu mencampur adukan hukum yang ditolak oleh semua ulama. Talfiq, enggak ada yang mengakui. Biar gampang gini aja. Talfiq itu contohnya kayak makan di warung Padang, harganya ngotot harga warteg. Itu namanya talfiq. Ini bukan menghina warteg, bukan. Ini biar memudahkan mencerna aja. Warung Padang tuh bumbunya rada kental, harganya juga rada kental. Bener nggak? Begitu. Warung Padang tuh warung warteg tuh warteg itu kurang kental, harganya juga kurang kental. Begitu. Kita makannya di warung Padang, ngotot harganya pengen disamakan kayak warteg. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Beda manajemen, beda aturan. Kalau makannya di warteg, ikuti sepenuhnya aturan warteg. Begitu. Madhab begitu. Madhab Syafi'i itu beras harga mati, tanpa opsi. Madhab Abu Hanifah itu beras boleh, duit seharga beras boleh. Namun berapa ukurannya? Di dalam madhab Syafi'i itu ukurannya 3,5 liter. Madhab Abu Hanifah itu 4,5 liter, lengkapnya 5 liter. Jadi kalau saudara zakatnya pakai duit, duitnya kudu sama senilai 5 liter. Senilai 5 liter. Jadi biar ada kiai yang mayungin kita. Begitu. Kiai yang mayungin kita. Jadi kalau kita 3,5 liter, nanti kata Imam, kalau pakai duit anggap aja berasnya 1.000 harganya ya, 1.000. Berarti kalau 3,5 liter berapa tuh? 3.500. Nanti di akhirat kata Imam Syafi'i, bener sih 3.500 tuh kalau dibeliin beras 3,5 liter tuh. Tapi saya tidak izinin, kau bukan pengikut saya. Pergi. Lah kita mau ngadep Allah, siapa yang bela? Nyari Kiai Abu Hanifah. Bener sih, ente itu pakai duit saya izinin, tapi tidak senilai beras saya. Ente bukan pengikut saya. Ini pengikut siapa yang kayak begini nih? Itulah namanya talfik.
kagak ada kiai yang ngakuin. Kalau mau pakai duit, berapa nilainya? 5 liter. Begitu. Untuk supaya orang awam nih nggak bingung, solusinya pengurus masjid tuh dagang beras. Dagang aja beras. Karena pada akhirnya orang itu bukan nggak mau zakat fitrah pakai beras, malas nenteng ke masjid. Benar nggak? Nentengnya. Kalau udah di masjid beli tuh mau dia. Nah, bantuin dia dagang beras. Jadi dia suruh beli beras tuh 3.500 dapat beras 3,5 liter. Udah zakat fitrahnya pakai beras. Selamat. Pengurus masjid dapat duit banyak. Satu duit dari amil, satu duit dari apa tuh? Dari apa? Dagang beras. Kan boleh nggak orang dagang ngambil untung? Iya boleh, emang orang dagang pengen untung kan begitu. Maka dia dapat duit banyak dia. Itu namanya solusi. Begitu. Solusi kasih aja, tinggal konsignasi dia sama pedagang beras, tinggal bikin label. Yang murah berapa, pertama berapa, maksimal berapa. Siapa yang diwajibkan zakat fitrah ini adalah kepala rumah tangga. Suami, istri walaupun kaya raya kagak diwajibin ngeluarin zakat fitrah. Agama. Ibu-ibu tenang, Bu, tenang. Yang diwajibin siapa? Dia lakinya. Istri enggak diwajibin oleh agama. Andai ada seorang perempuan punya laki miskin, enggak ada duit buat zakat fitrah, beli beras, maka si suami enggak wajib zakat fitrah karena enggak punya duit, enggak ada beras buat makan. Tapi istrinya kaya raya, kontrakan aja di Joglo ada 50 tuh, di Joglo doang tuh, kaya raya tuh bininya. Bagaimana ini? Duitnya banyak? Enggak diwajibin istrimu. Yang diwajibin suami. Tuh perempuan ngotot banget, biar enggak diwajibin gue mau zakat aja dah. Bagaimana? Kata agama, ya udah kalau mau zakat silakan, enggak wajib. Tapi mau maksa monggo. Baik, dia ngeluarin beras. Dikasih siapa? Kasih orang miskin yang terdekat. Siapa orang miskin yang terdekat? Siapa? Suaminya. Bang, ini zakat fitrah saya. Kata lakinya, ya dah saya terima. Kata lakinya, nih mah nafkah saya. Emang juga kagak wajib. Udah yang diwajibin lakinya muter ke dia lagi. Enggak wajib. Begitu. Yang diwajibin adalah kepala rumah tangga, diwajibkan untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahinya, istrinya, anaknya yang masih di bawah pengasuhannya. Kita kudu keluarin. Bagaimana anak kita yang udah balik? Nah, ini materi kita. Udah balik, ya seperti anak kita perempuan 9 tahun ya balik, kan masih SD. Dia kerja ya belum. Ini kita zakat fitrah. Kita niat tuh, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa amman talzamuni nafaqatuhum fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk jiwa saya dan jiwa orang-orang yang wajib saya nafkahi. Fardu karena Allah Ta'ala. Ini yang masuk bini ama anak kita yang belum balik, belum 15 tahun. Anak kita yang udah 15 tahun SMA, enggak punya, orang dia enggak kerja, masih sekolah. Kita kasih beras ama dia, lu niat, suruh niat sendiri, enggak masuk pada niat kita karena dia sudah balik. Yang masuk pada niat kita yang belum balik, masuk pada niat kita. Udah kita niat aja, udah masuk tuh anak-anak kita pada niat kita. Tapi anak kita yang udah balik, yang tidak mampu, maka kita bagi beras dia, suruh niat sendiri. Suruh niat sendiri. Kita bimbing niatnya. Niat, kamu niat, ajarin niatnya. Ayo niat,
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an nukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Bimbing ini di hatinya begini nih, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk jiwa saya, fardu karena ta'ala. Begitu. Niat ya, suruh niat. Ya teman-teman, itulah penjelasan dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani tentang bolehkah ya untuk pembayaran zakat ini memakai uang atau diuangkan. Di sini diambil dari mazhab ya Imam Syafi'i bahwa itu yang diperbolehkan adalah makanan pokok ya, makanan yang kita makan untuk sehari-hari kita ya. Dan untuk di mazhab Abu Hanifah itu diperbolehkan jika kita nih untuk orang Indonesia ya, ini makanan pokoknya ini kebanyakan adalah dengan beras. Jika Imam Syafi'i itu 3,5 liter ya, atau 2,5 kilo beras. Dan untuk Abu Hanifah itu adalah 4,5 liter. Nah ini untuk uang ini itu digenapkan menjadi 5 liter ya. Itu untuk penjelasan dari Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ya. Baik teman-teman, itulah penjelasan Ahmad Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani tentang pembayaran zakat menggunakan uang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.